Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isyail Yasin akan menjelaskan materi tentang semikonduktor, light and detector, terutama pada subbab laser fundamental. Yang pertama yaitu semikonduktor, light source and detector. Pada awal perkembangan semikonduktor telah diketahui bahwa dioda dan transistor peka terhadap cahaya dan juga beberapa device semikonduktor dapat mengeluarkan cahaya. Pada proses rekombinasi, dari gejala tersebut dapat dikembangkan device-device sensitif cahaya baik sebagai detektor ataupun pemancar. Kemudian laser fundamental. Laser sendiri merupakan akronim dari Light Amplification by Simulated Emission of Radiation, atau dalam bahasa Indonesia yaitu sebuah cahaya yang dikuatkan kemudian distimulasi untuk menghasilkan sebuah radiasi. Laser sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengkonsentrasikan cahaya menjadi pancaran sinar yang sempit. Laser terdiri dari dua buah elemen dasar. Yang pertama, media penguatan. Ini bisa berupa padat, cair, atau gas. Media ini terdiri dari atom, molekul, ion, ataupun elektron yang tingkat energinya digunakan untuk meningkatkan kekuatan gelombang cahaya selama perembatannya. Prinsip fisik yang terlibat disebut emisi terstimulasi. Yang kedua yaitu sistem untuk merangsang media penguat, juga disebut sistem pemampaan. Ini menciptakan kondisi penguatan cahaya dengan memasok energi yang diperlukan. Ada berbagai jenis sistem pemampaan. Yang pertama yaitu optik, contohnya matahari, lampu flash, lampu busur kontinu, ataupun lampu filamen tungsten, dioda, atau laser lainnya. Yang kedua yaitu listrik. Contohnya tabung pelepasan gas, arus listrik dalam semikonduktor atau bahan kimia. Kemudian komponen dasar laser. Untuk membuat suatu isolator dari amplifier, maka diperlukan suatu feedback positif yang sesuai. Dalam kasus laser, feedback diperoleh dengan menempatkan bahan aktif di antara dua cermin pemantul atau reflecting mirrors, seperti cermin bidang yang sejajar. Pada gambar tersebut dapat dilihat gelombang elektromagnetik menjalar dalam arah yang tegak lurus dari cermin, sehingga menjadi pemantulan oleh kedua cermin dan dikuatkan pada setiap lintasan melalui bahan aktif. Jika cermin 2 dibuat transparan sebagian, maka berkas cahaya output akan diperoleh dari cermin 2. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja laser. Yang pertama, pada mekanisme kerja laser yaitu listrik tegangan tinggi menyebabkan tabung flash kuarsa memancarkan cahaya yang kuat, sehingga mengeksitasi beberapa atom di kristal ruby ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian, pada tingkat energi tertentu, beberapa atom memancarkan partikel cahaya yang disebut foton. Awalnya foton dipancarkan ke segala arah, kemudian foton dari suatu atom merangsang emisi foton dari atom lain, dan intensitas cahaya dengan cepat diperkuat. Setelah itu, cermin pada setiap ujungnya akan mencerminkan foton bolak-balik, meneruskan proses emisi dan memperkuat rangsangan ini. Dan yang terakhir, foton akan meninggalkan cermin perak sebagian di salah satu ujungnya. Ini adalah merupakan sinar laser. Kemudian sifat-sifat cahaya laser. Yang pertama yaitu monokromatik. Cahaya laser bersifat monokromatik yaitu memiliki keluaran satu warna dan satu panjang gelombang saja. Sifat ini diakibatkan oleh hanya ada satu frekuensi yang dikuatkan yaitu V sama dengan energi kedua dikurangi energi pertama kemudian dibagi habar. Ini berarti memberikan laser yang ideal terbentuk dari suatu kumpulan foton berfrekuensi tepat sama dan semua foton tersebut terfase. Kemudian susunan dua cermin yang membentuk cavity resonance.
sehingga osilasi hanya terjadi pada frekuensi yang sesuai dengan kaviti, di mana kaviti resonans merupakan lubang resonansi yang berfungsi sebagai jalur untuk foton. Kemudian sifat yang kedua yaitu koheren. Salah satu sifat yang terjadi pada cahaya laser akibat kesamaan fase adalah koherensi. Ketika mengkarakterisasikan sistem laser yang sebenarnya, secara umum diasumsikan bahwa sinar laser pada awalnya adalah terfase dan inkoherensi. Laser timbul karena sifat monokromatis yang jelek dari sumber. Jika cahaya yang dihasilkan dari sumber lain memancarkan berkasnya ke segala arah karena foton yang dipancarkan ke segala arah, maka gelombang elektromagnetiknya memiliki beda fase yang berbeda sehingga sifatnya tidak koheren. Dan jika kita melihat cahaya yang dihasilkan matahari memiliki kecenderungan sifat polikromatik, yaitu bisa memancarkan banyak warna dan banyak panjang gelombang. Salah satunya yaitu jika kita meneruskan cahaya matahari atau cahaya lampu pada sebuah prisma, maka akan ada pembiasan warna-warni seperti warna pelangi. Seperti cahaya monokromatik yang telah melewati prisma hanya memiliki lintasan searah yang tidak menyebar. Karena cahaya yang dihasilkan searah, maka bersifat koheren dan memiliki kecerahan yang tinggi. Sifat yang ketiga yaitu terarah. Cahaya yang dihasilkan laser bersifat terarah, artinya foton yang dipancarkan dalam satu arah. Keterarahan ini merupakan konsekuensi langsung ditempatkannya bahan aktif dalam kaviti resonans, di mana hanya gelombang yang merambat dalam arah yang tegak lurus terhadap cermin yang dapat dipertahankan dalam kaviti. Untuk sifat yang keempat yaitu kecerahan. Kita dapat mendefinisikan kecerahan spektral sebagai suatu sumber sebagai daya yang mengalir persatuan luas, satuan bandwidth, dan steradian. Jadi berkas laser mempunyai kecerahan yang sangat tinggi dibandingkan dengan sumber biasa. Selanjutnya yaitu tipe-tipe cahaya laser. Yang pertama, tipe cahaya laser berdasarkan bentuk fisik bahan aktif. Berdasarkan bentuk fisik bahan aktif, laser contoh dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu laser zat padat, kemudian laser zat cair, dan laser gas. Laser zat padat adalah laser yang menggunakan zat padat sebagai mediumnya. Contohnya yaitu laser ruby. Sedangkan laser zat cair contohnya yaitu laser DIE. Kemudian zat gas contohnya laser karbon dioksida. Selain itu juga ada laser helium neon. Untuk tipe cahaya laser yang kedua yaitu berdasarkan panjang gelombang yang dipancarkan. Contohnya laser ultraviolet. Sinar UV menemukan berbagai aplikasi termasuk desinfeksi UV air dan alat-alat UV kering perekat, kontrol kualitas bagi banyak bahan, dan fluoresasi menari untuk tujuan analisis, sehingga sinar ultraviolet berbeda dalam dua hal yang berbeda pada dasarnya. Panjang gelombang pendek pada sinar ultraviolet memungkinkan fokus yang tepat pada generasi struktur yang sangat halus, asalkan sumber cahaya dengan koherensi spasial tinggi yang digunakan. Hal ini digunakan dalam UV fotolitografi seperti yang digunakan misalnya untuk membuat perangkat mikroelektronik. Kemudian laser inframerah. Salah satu aplikasi dari laser inframerah adalah laser inframerah jarak jauh, yaitu laser FIR dan Tares laser. Kodenya adalah laser dengan panjang gelombang output di bagian inframerah jauh dari spektrum elektromagnetik. Selanjutnya yaitu klasifikasi laser. Klasifikasi sinar laser secara internasional yang diuraikan dalam standar konsensus
seperti pada IEC 825. Klasifikasi ini tergantung pada panjang gelombang dan apakah digunakan kontinu atau tidak. Yang pertama yaitu laser kelas 1. Jika terpapar pada laser kelas 1 ini, mata masih aman. Tidak ada kemungkinan kerusakan mata karena daya output laser yang rendah. Kerusakan mata kecil kemungkinan walau sudah terpapar setelah beberapa jam. Contoh dari laser kelas 1 yaitu CD player atau printer. Selanjutnya yaitu laser kelas 2. Jika terpapar laser kelas 2, mata akan refleks berkedip. Output daya mungkin bisa mencapai dengan 1 mW. Contoh dari laser kelas 2 ini berupa laser pointer yang digunakan pada saat presentasi. Selanjutnya yaitu laser kelas 2A. Laser ini berkekuatan rendah, perlu dari 1000 detik melihat terus-menerus untuk bisa membakar retina. Laser yang termasuk pada kategori kelas 2 ini contohnya laser scanner. Kemudian laser kelas 3A. Laser ini kebanyakan berbahaya. Output dayanya tidak mencapai 5 mW. Banyak digunakan untuk senjata api. Selanjutnya laser kelas 3B. Pada laser kelas 3B dapat menyebabkan kerusakan mata jika terpapar langsung. Outputnya bisa mencapai 5-500 mW. Jika terpapar 1-100 detik atau lebih, mata memiliki kemungkinan rusak permanen, sehingga dianjurkan memakai kacamata pelindung jika terpapar langsung. Laser ini juga bisa membakar kulit, tapi dalam taraf yang ringan. Contoh dari laser ini yaitu berupa laser pointer yang outputannya 300 mW yang warnanya hijau. Yang terakhir yaitu laser kelas 4. Laser ini memiliki kekuasaan keluaran lebih dari 500 mW dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada mata atau kulit. Biasa digunakan untuk hiburan industri ilmiah, militer, dan laser medis. Selanjutnya yaitu karakteristik keluaran laser. Yang pertama yaitu power atau kekuatannya laser. Laser yang dipompa di atas ambang batas N0 lebih dari NT menunjukkan koefisien penguat sinyal yang kecil yang lebih besar dari koefisien kerugian. Kemudian ketika koefisien penguatan jenuh menjadi sama dengan koefisien kerugian atau sama dengan N itu sama dengan NT, maka flux foton menutupi pertumbuhannya dan osilasinya mencapai kondisi mapan. Selain itu yaitu distribusi spektral. Distribusi spektral dari sinar laser yang dihasilkan ditentukan baik oleh bentuk garis atom dari media aktif yang termasuk di dalamnya apakah homogen atau tidak homogen oleh mode resonator. Dari gambar tersebut kita lihat yang atas yaitu osilasi laser hanya dapat terjadi pada frekuensi yang koefisien penguatannya lebih besar dari koefisien kerugian. Hal itu ditunjukkan pada daerah yang berbintik. Kemudian pada bagian bawah osilasi hanya dapat terjadi dalam frekuensi resonator. Pada gambar tersebut dipresentasikan sebagai garis untuk kesederhanaan ilustrasi. Selanjutnya yaitu distribusi spasial dan polarisasi. Distribusi
spasial dari sinar laser yang dipancarkan bergantung pada geometri resonator dan media bentuk. Dalam teori laser sendiri dikembangkan pada hingga titik ini. Kita telah mengabaikan efek spasial transverse dengan mengasumsikan bahwa resonator dibangun dari dua buah cermin planar yang paralel yang luasnya tak terbatas dan ruang di antara keduanya diisi dengan media aktif. Selanjutnya, mode selection. Dari mode selection sendiri, laser multimode dapat dioperasikan pada mode tunggal dan memanfaatkan elemen di dalam resonator untuk memberikan koefisien kerugian yang cukup untuk mencegah osilasi mode yang tidak diinginkan. Kemudian, karakteristik dari common laser. Karakteristik dari common laser sendiri yaitu amplifikasi dan osilasi laser yang ada di mana-mana dan dapat terjadi di berbagai media, termasuk padatan, contohnya kristal, gelas, dan serat. Kemudian gas yang termasuk atomik, ionik, dan molekuler. Selain itu juga ada cairan atau zat cair yang termasuk di dalamnya zat terlarut organik dan anorganik. Kemudian juga terdapat plasma, contohnya sinar X. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.